kesusahan itu, ketidaknormalan kita itu, kekurangan kita itu jadikan senjata untuk menunjukkan diri bahwa gue bisa lebih dari orang normal sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sore hari ini kita bisa kembali jumpa pada segmen Bincang Solusi bersama Ustadz Maliki dan kakanda saya, Mas Peri Koboy. Selamat siang. Apa kabar Mas Peri? Baik. Alhamdulillah. Baik. Senantiasa semangat dan percaya diri terus. Ganteng banget Pak Ustadz hari ini. Alhamdulillah. Salawat dan salam tercurahkan kepada baginda Rasul Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik pemirsa dan sahabat bahagia di rumah dan dimanapun berada, kita awali dulu bincang kita pada sore hari ini sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tema kita kali ini adalah bagaimana membangun kepercayaan diri, Mas Peri. Wow. Karena kan mungkin ada cerita ataupun Perjalanan orang mengalami hidup. perjalanan hidup Iya. ya, seseorang ataupun siapapun dia Iya. mengalami drop, kemudian ketika drop supaya bisa naik lagi bagaimana kan itu proses, Mas Peri. Ya. Betul nggak Mas Peri? Betul itu hal yang susah tapi mesti dan harus dilalui sih, dilewati. Siapapun ya. Siapapun yang ada, siapapun. Karena Pasti. memang itu bagian dari sudah ketetapan juga Mas Peri. Iya, perjalanan hidup. Ada ya, semua kan pasti kan tidak ada yang kebetulan ya Mas Peri. Nggak ada. Apa yang terjadi ya ketika Koda. memberikan ujian. Apa tuh namanya? Koda dan koda. Qadarullah. Ah, Qadarullah. Termasuk rukun iman yang keenam itu nah Mas Peri. itu dia. Pak Ustadz tuh itu kerennya. Nah, alangkah lebih baiknya kita panggilkan. Ya kebetulan ada bintang tamu kita yang mengalami turun naik hidup, persoalan hidup tuh. Alangkah lebih baiknya kalau kita dengar cerita, nanti Pak Ustadz yang nanya-nanya, Oh, iya. mungkin saya yang kasih solusi kan. Sekarang Oke, bisa pemirsa. dibaca juga Mas Peri mohon izin. Kalau bisa kita hadirkan Ya. saja. Baik, kita hadirkan bintang tamu kita yaitu Mas Yoga Pratama. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Yoga, apa kabar? Silakan. Alhamdulillah. Silakan duduk. Nih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yoga, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat selalu ya. Alhamdulillah. Tetap semangat. Ah, Percaya diri. pasti. Iya. Gimana Mas Yoga? Kan dapat cerita bahwa Mas Yoga mengalami sebuah insiden yang cukup Iya. bisa secara psikologisnya membuat drop, ya Iya. kan? Gimana ceritanya itu Mas? Awalnya dari saya kuliah tuh per 2013 lakukan perjalanan dari Jakarta menuju ke Jogja. Oke. Lalu di pertengahan perjalanan mengalami eksiden berat, kecelakaan, kelindes truk gitu loh. Astagfirullahaladzim. Ya, terus saya dibawa ke rumah sakit dalam keadaan hancur parah kaki sebelah kiri. Terus Oke. ya, Cukup ini ya. terus sempat bawa ke Jakarta, kemudian pas di Jakarta mengalami beberapa recovery kan untuk pembentukan kaki lagi seperti semula. Oke. Terus dokter memvonis untuk diamputasi. Diamputasi. Iya. Ya Allah. Sempat ngedrop banget sampai ya nangis-nangisan gitu lah, sampai gimana sih masa depan kalau kayak gini, hancur banget. Pasti orang tua yang ngekecewain banget, orang tua, semua orang yang di lingkungan saya pasti yang support saya itu pasti kecewa banget. Jadi ya terus ada diberikan psikiater. Oh, sampai dipanggil Iya, psikiater ya. psikiater, saya ngobrol berdua, cerita-cerita
ada orang juga yang seperti saya bisa sukses masa depannya lebih baik lagi. Lalu ya udah saya memutuskan untuk potong amputasi. Amputasi ya. Iya. Ya Allah, Mas Ferry. Tahun berapa? Tahun berapa? 2013 Mas. Oh, berarti hampir sudah Iya. 7 tahun ya. Panjang, Mas Ferry. Artinya ketika yoga dalam posisi masih mahasiswa, lagi seneng-senengnya touring, lagi seneng-senengnya berkelana, kan kalau anak-anak touring kan mencari jati diri ya. Iya. Lagi semangat-semangatnya, Allah berikan ujian Mas Ferry. Bagaimana Mas Ferry? Oh, kisah-kisah yang seperti itu Mas. Tentunya tadi mengalami psikolog ya. Iya. Ya sebenarnya dengan dia tetap kan 2013 kan. Iya. Sekarang udah 2020 tetap bahkan bisa ke sini. Itu menunjukkan bahwa walau berat dia bisa melewati itu. Cuma memang kalau boleh nggak aku bisa baca karakternya? Apa tuh Mas? Silakan. Ini orangnya lembut secara tampilan, Aduh. tapi keras secara prinsip, Oke. secara hati. Insya Keras Allah. dia, Oke. keras banget dia orangnya. Jadi kalau ingin sesuatu tuh ngotot, rasa pingin tahunya besar. Keinginannya ya. Iya, walaupun besar, walaupun lembut tampilannya kayak, tapi secara prinsipnya keras banget. Makanya hal itulah yang menjadikan dia tetap bisa menjalani itu semua Saya sampai hari ini. fight ya. Kalau dia tidak punya prinsip yang kuat, jauh sebelum musibah ini pun dia udah salah satu orang yang menurutku keinginannya tuh kuat, rasa penasaran lah, Keinginan tahunya ya. keinginan tahunya. Jadi ya namanya laki-laki kan seperjalanan hidup ada nakalnya, ada apa. Nah, Cerita dinamika ya. aku pun begitu. Dinamika. Cuma dia bukan orang yang cengeng gitu. Oke. Dia bukan orang yang sedih ya pada saat punya musibah. Tapi sebenarnya dia bisa bangkit lagi dan berjalan, dan sampai hari ini ya bukan semata-mata karena orang di sekitarnya, tapi karena memang tekad Iya. dan mentalnya kuat. Kan benar nggak? Iya. Mas? Betul. Karena kan sangat pedih. Mungkin dia dari normal Lagi jadi nggak kuliah, normal, lagi masuk lagi kuliah. kuliah kan, Lagi seneng-senengnya. lagi senang-senangnya. Lagi- Dan dia termasuk orang yang rada-rada broken home dulunya. Gitu. Iya? Iya. Mas Yoga. Gitu, rada-rada konyol kayak orang yang broken. Iya, Broken broken. ya? Iya. Jawab sendiri ya. Iya, orang yang rock and roll broken lah. Kan gue nih gitu. Cuma yang harus kita pelajari dari dia nakal, dia rock and roll, dia begajulan, tapi dia bertanggung jawab dengan apa yang terjadi sama dia. Buktinya sampai hari ini dia bisa menjalani dengan ketidaknormalan dia gitu. Baik. Sementara banyak orang yang nakal, yang apa-apa, tapi ketika ada masalah malah cengeng kan, putus asa. Gitu. Banyak kok Mas yang salut sama saya. Lihat saudara-saudaranya tuh kalau habis kecelakaan diamputasi gitu nggak mau keluar rumah, malu sama itu, malah tolongin dong nih saudara gue ini gimana, kasih motivasi, kok lu bisa begini sih, bisa keluar, bisa naik motor lagi, bisa bawa mobil lagi, bisa berhadapan lagi gitu. Akhirnya saya bantu dikit-dikit ke saudaranya itu. Jadi proses untuk kembali normal, confident ataupun percaya diri itu butuh waktu ya. Iya. Selain apa yang paling pokok kan mungkin lingkungan Iya. terdekat keluarga, kemudian butuh juga dari eksternal ya, dari Iya. luar ya. Nah tentunya kan dalam hal ini kan butuh sebuah kesungguhan ya Kak ya, Mas Ferry ya. Tentu kan nggak gampang, karena kan tetap akan kembali kepada diri kita ya kan. Iya. Nah kalau dalam dunia profesional tentunya yoga kan kepengen tetap berkarya, Iya. Bekerja. lah kalau secara konkretnya itu bagaimana? Ya, ada Suka kendala. ada kendala atau bagaimana? Kendala banget sih Mas, kalau misalkan cari pekerjaan kan kayak ada khususnya tuh disabilitas itu kan, Oke. itu susah banget nyari pekerjaan. Ada kan beberapa saya melamar sebagai orang biasa gitu, terus tiba-tiba dilihat kayak sebelah mata gitu, jadi saya rasa kecewa aja sih. Susah banget nyari pekerjaan yang layak. Kendala di situ ya, karena memang orang kan pasti akan melihat cara perform, kemudian
secara fisik Iya, juga. iya. Luar biasa ya, Masya Allah. Nah, ini kan Mas Peri ini kan adalah sosial sekolah. Tentunya akan bisa memberikan untuk membangun Mas, ataupun istiqomah sehingga bisa tetap eksis semangatnya nih. Bagaimana Mas Peri Koboy pandangan sosial sekolahnya? Ya seperti yang aku bilang, dia salah satu pribadi yang A atau B apa adanya. Oke. Nggak bisa manis-manis di depan atau manis-manis di belakang. Dia yang apa adanya, dan dia juga salah satu orang yang keras kepala menurutku. Nggak gampang ini dulu dinasehati. Oke. Iya, karena pada dasarnya otaknya emang pintar Oke. gitu. Gimana Mas? Kalau iya, makanya nggak bisa ngomong. Aku Saya cuma ingin Mas ke senyumnya aja itu, iya atau tidak gitu. Senyumnya iya udah. Dan Oke. misalkan dari ibunya yang paling rewel kan ibunya sebenarnya. Tahu. Bapaknya ya bapaknya orangnya mah ngalir Iya. aja kan. Iya. Yang rewel ibumu yang kan Iya, gitu. betul. Nah enggak, Bener sekali Mas. Nah, ini ada pertanyaan menarik. Mas banyak Peri. yang ketawa kayak. Iya. Artinya kan ketika yoga dalam keadaan sehat, tentunya kan ada seseorang atau yang ya selama ini menemani perjalanannya kan, atau bisa bilang ya kisah cinta kali ya. Itu bagaimana tuh? Kalau kisah cinta sih ya macem-macem lah Mas. Ada juga yang kecewa gitu dengan setelah saya mengalami ini gitu. Ada juga yang mau nerima sampai saya sekarang sampai hari ini juga Sampai detik ini masih punya pacar. masih ya. Iya baik banget pacarnya. Biasa ya. Pacarnya itu kayak orang yang polos, kayak orang yang nggak pintar, tapi dewasa gitu pacarnya. Yang kayak 40% bahkan 50% semangat hidupnya itu kan karena pasangannya. Iya. Dia nggak punya uang aja pacarnya tetap setia. Ya jadi nyawanya ini justru karena pasangannya yang membangkitkan semangatnya. Karena kan kalau ke orang sekitar ini dia cenderung kayak menutup diri gitu. Ya udahlah biar panas, kan masih banyak nih masih. Pasti banyak yang mau tahu tentang dia kan gimana dia. Kita break dulu lah iklan. Apa namanya? Ini minumnya mana nih ya? Nur. Ada tamu. Ya, ini maaf pemirsa pegawai baru. Iya Pak. Kopinya dong. Astagfirullah. Ya Allah. Udah iya. I'm sorry ya. Cuma jangan dilihat cantiknya. Kalau kita sengaja sih kalau kerja. Nur, Punten ini ya. Mangga. dari Terima tadi aku kasih, perhatiin Nur. lo kayak Kenapa? Gak apa-apa. kayak nggak ada di kayak bukan di sini deh pikirannya. Kerjanya nggak nyambung dari tadi. Kalau nggak dipanggil nggak akan ada kopi ini. Iya lupa udah dibikin tadi tuh dari tadi cuma ya, Atur nuhun, Nur. ntar bagian Ini kopinya bisa menambah energi juga ya. Ada masalah kamu Nur? Ya, ya biasalah di rumah tuh. cerita dong nanti apa masalah. Aduh malu aku cerita. Nggak apa-apa gitu cerita di sini. Nggak apa-apa, Kan Ada sharing. tamunya. nggak apa-apa. Apa-apa. Siapa tahu tamunya jadi tertarik. Iya. Aduh jangan Mulai nanti, ceritanya ya. Ada yang nanti dimarahin sama si Akang di rumah. Sudah punya anak kamu Nur? Udah satu Laki-laki perempuan? perempuan Di rumah apa di mana? sama Ninnya sekarang makan lagi kerja. Nanti pulang dari sini dijemput sama Nur. Iya, ini yang kerja di sini Mas. Oh gitu. Seger ya. Aduh. Katanya tadi punya pacar, gimana sih? Ini teh Nur pertama kali kerja part time, Ce. Oh, Part time. bener. Iya. Jadi
memang Nur di sini kan support kita juga supaya ya Ya, untuk nyediain kerumut kopi doib segala tamu kan harus macam. dilayani karena Dilayani. memang itu ajaran Rasul. Iya, Maka yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Oh, Barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir maka hormatilah tamumu. oh. Disediakan kopi. Atur nuhun Nur ya. Kopinya alhamdulillah. Kaku gue karena Pak Haji. Kaku Pak Nah, Haji. jadi ini teh cerita. Cerita nanti, tapi nanti kita cerita ini dulu biar gunanya gini Nur. Kalau lo cerita dengan persoalanmu, biar kerjanya fokus. Dari tadi kuliah nggak Tahu fokus aja kamu. lagi nggak fokus nih. Iya. Banyak masalah. Saya lihat ribut mulu sama suaminya. Iya. Cemburu ya? Nanti aja lah, ini banyak cucian. Atur nuhun ya Nur ya. Oke, kita kembali ya satu pertanyaan buat yoga, mungkin nanti tinggal Mas Peri memberikan solusinya. Selama dalam pergaulan kan waktu yoga masih sehat, tentunya kan lebih enak, lebih rileks, diajak kemana ayo gitu kan, Iya. betul kan Mas Iya. Yoga? Nah ketika Mas Yoga juga kalau ada yang mau ditanya ke gue nya Boleh. nggak apa-apa, apa aja. Tapi nanti kita kemana kalau kita ini dulu deh, break dulu apa iklan dulu apa ada yang mau lewat gitu. ada ngapain dulu kan? Oke, baik, Biar kita cukupkan dulu. ya nanti kita sambung Sudah asar lagi. ya Mas ya? Iya, ini. Sudah asar, kita makan dulu, nanti kita sambung lagi untuk bincang solusinya bersama Ustadz Abdul Maliki, bersama dengan Mas Peri Koboy, bintang tamu kita Mas Yoga Pratama. Yang selalu semangat. Terima kasih. Insyaallah. Baik, kembali bincang solusi bersama dengan Ustadz Maliki dan Mas Peri Koboy. Kita lanjut pembicaraan. Sampai di Jadi, mana tadi? Terakhir bertanya Mas Yoga terkait orang-orang sekitar, ya kan? Kan mungkin Mas Yoga merasa dikucilkan ketika insiden itu kan. Tentunya kan yang tadinya akrab jadi agak menjauh. Itu bagaimana? Nah, ini kan persoalan juga Mas Peri yang harus ada solusinya. Sikap kita yang paling arif itu bagaimana, Mas? Kan rata-rata teman kita itu. Enggak, Mas Peri. Nggak ada ini sih. Ya, kita percaya saja pada diri sendiri dan tetap bergantung kepada Allah sih, kepada Tuhan menurutku ya. Karena kita baik aja kadang banyak kritikan. Benar nggak? Betul. Kita anggap kita udah baik, udah sebaik-baiknya, kita nggak ada cacatnya, kadang tetap aja jelek kan penilaian. Benar nggak? Iya, betul. Jadi tidak ada tolak ukur sebenarnya. Oke lah, karena nggak normal. Oh ya ini pemirsa, ini kasih tunjuk juga nih biar Iya. bukti dari. Iya. Mas Yoga, Allah kasih uji kakinya, diamputasi. Jadi solusi terbaiknya adalah gantungkan semuanya kepada Tuhan, kepada Allah. Karena seperti yang aku bilang tadi, kita dalam kondisi normal pun kita berucap baik, kita bertingkah laku baik, terkadang ada aja yang nilai negatif, mengucilkan atau merendahkan. Apalagi dalam kondisi tidak normal. Jadi yakin saja pada diri sendiri dan tetap gantungkan semua itu kepada Allah sih menurutku. Hanya itu jalannya. Jadi apapun itu kan. Dan satu lagi yang paling penting, kalau aku pribadi menyikapinya gini. Hinaan, ejekan itu jadikan semangat untuk menunjukkan diri gitu. Iya. Lecutan ya. Karena salah satu yang menjadi orang lurus, sadar dan insaf itu kadang kesusahan. Harus ditempa dulu Iya, ya Mas karena Peri ya. Diuji kalau dulu kesusahan itu diambil positif gitu. Oke. Jadi dengan begini, kalau orang normal hebat, wajar mas. Nah lo dianggap nggak normal kan kasarnya, Iya, iya. kehilangan Secara satu fisik. kaki, tapi Secara lo fisik. sukses, itu akan diikuti banyak orang gitu. Iya, betul. Benar nggak? Saya bisa lari cepat karena normal misalkan, tapi nggak normal bisa lari cepat itu Suatu hal yang luar biasa. suatu hal yang, jadi kesusahan itu, ketidaknormalan kita itu, kekurangan kita itu jadikan senjata untuk menunjukkan diri bahwa gue bisa lebih dari orang normal sekalipun. Cuma persoalan dia ini nih tipe orang yang nggak bisa serius, satu.
Oke. Walaupun dia ingin berkata serius. Itu persoalannya. Jadi watak kayak Mas siapa tadi? Yoga. Aku nih karena udah tua sih mungkin rada lupa. Mas Yoga ini orang yang sangat sulit untuk menceritakan isi hatinya, pribadinya. Tertutup. Sangat, kecuali dengan orang-orang yang klik di hatinya. Jadi satu frekuensi ya. Iya. Sebelum kita syuting pun tadi aku sempat ngobrol, ketawa-tawa segala macam, tapi aku bisa merasakan bahwa dia sesungguhnya ada rasa malu dengan kondisi begini, ada rasa sedih mungkin. Cuma dia tampilkan ketawa, enjoy gitu. Emang begitu karakternya, nggak bisa. Sedih dia sendirian orangnya, benar nggak Mas? Iya, betul. Betul ya kan? Iya. Sedih sendirian. Ya sedihnya sendirian. Menikmati ya. Ya, karena ngomong pun kadang percuma, apalagi di zaman sekarang kan kadang kepedulian tuh cuma di mulut doang, Iya. pernah nggak sih? Iya, betul. Malah kalau positifnya nggak apa-apa kan ngobrol terus ya. Justru dengan kondisi Mas Agus seperti ini, Mas Yoga seperti ini, Mas Yoga bisa tahu yang benar-benar teman dan bukan, Iya, benar nggak betul, sih? Mas. Ya. Terseleksi sendiri Iya. pasti, Mas. Dulu mungkin lagi normal, mungkin Banyak dompetnya banget. lagi tebal, banyak tuh ya. banget. Nah dengan kejadian begini positifnya akan tahu. Itu Imam Al-Ghazali pernah berkata kalau nggak salah ya. Ditanya apa Imam Al-Ghazali atau siapa, berapa temanmu? Dia kan salah satu pengarang kitab Ihya Ulumuddin. Ya, dia ditanya Tasawuf. berapa temanmu? Dia jawab nanti nunggu saya susah katanya. Kelihatan di situ. Ya, nah, nggak Mas? Seleksi ketika dalam keadaan diuji Iya. memang baru kelihatan. Kalau kita Iya. lagi berhasil kan orang dengan sendirinya datang. Persoalannya tuh dia nggak ada support pun dia ini tetap semangat. Dan sudah nemukan ininya dong ya. Ya mentalnya sih. Mental sudah terbangun. Mentalnya, walau dulu sedih ya, namanya musibah awal-awal kan Iya, siapapun pasti, kan pasti. sekuat-kuatnya kita. Tapi yang aku respect sama Mas ini, apapun itu cukup dia aja yang merasakan dan Tuhannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang mesti kita contoh dari seorang Mas Yoga gitu. Yang selalu tampil tuh enjoy, kayak nggak ada masalah begitu pemirsa. Baik. Nah, Mas Yoga, kayaknya nanti mau ditanya ini. Yang dibuang sayang. Ditanya dong. Iya. Dari tadi aku ngobrol mulu kejapmu. Dibuang sayang ya. Silakan Mas Yoga. Saya sih mikir banget nih Mas, kalau saya nanti punya anak tuh, saya mau Keluarga, ngejelasin kondisi saya itu bagaimana, supaya anak itu bisa ngerti dalam keadaan orang tuanya seperti ini. Itu pikiran banget sama saya. Kalau nanti punya anak, usahakan berita pertama tentang keadaanmu dari mulutmu langsung. Jangan dari orang. Langsung ya. Kalau dari mulutmu langsung dan dijelaskan sebab musababnya dengan jujur dan halus dan bagus sesuai pemikiran anak-anak, dia nggak akan terpengaruh ke orang. Dia tidak akan terpengaruh dengan keadaanmu. Tapi kalau nanti ceritamu ini, kondisimu ini diketahui anakmu oleh orang lain, nah itu yang berbahaya. Karena cenderung orang lain itu kadang memberikan hal negatif daripada positif. Dari luar ya. Iya. Pengaruh dari dampak eksternal ya. Ajak bercerita. Ceritakan apa adanya Mas Ferry. Gini. Saya kasih contoh gini. Aku kan suka ngerokok, Oke. tapi aku tidak ingin anakku merokok. Oke. Iya. Nah, aku ceritakan dulu papa ngerokok, tidak tahu bahwa ternyata di rokok itu ada namanya nikotin. Iya. Zat-zat berbahaya. Nah, karena itulah akhirnya jadi ketergantungan. Coba kalau tahu itu dari dulu, mungkin nggak aku ngerokok. Nah, karena anakku tahu langsung dari frustrasinya. aku, jadi dia tidak terpengaruh dengan kata-kata Orang di lain. luaran sana. Itu. Justru kalau engkau apa adanya di depan anakmu dan istrimu, malah kamu jadi bernilai akhirnya. Itu aja. Baik Mas. Iya sih.
Dan kalau misalkan ditanya pekerjaan, sebelum kita tadi ada Nur nih banyak kepikiran apa tuh kayaknya nggak percaya diri kerja, kayak takut, kayak malu, kita tanya nanti apa persoalannya. Oh iya. Nur, mau kesini? Nanti dulu, Oh, nanti dulu. Ini kalau pekerjaan, saya sarankan ke Mas Yoga itu kalau bisa independen aja, berdiri sendiri, Oh, punya iya, usaha sendiri. Oh, lebih Karena tipenya nggak kreatif bisa ya. diatur ini kepalanya. Udah beberapa kali sih Mas, udah nyoba-nyoba buka Kalau usaha. kerja sama orang ini nggak bisa diatur, disuruh bangun pagi dia bangun siang aku. Iya, Iya. bener. Nanti kata Firmesa dibuat-buat. Tahu kok mantan bos ngerti. Ini bengal banget ini. Cuma hikmah daripada masalahnya, ini menjadikan dia berpikiran lurus gitu. On the track ya, tetap. Oh ini bengal ini dulunya. Hikmah terbesar ya, Iya. Mas Yoga Iya, ya. bengal. Tapi dia ngambil positif sehingga sampai saat ini dia bisa menjalani hidup dengan semangat. Itu orang yang bertanggung jawab namanya. Pernah nggak Mas? Oke Nur, mana Nur tadi? Coba kesini dulu lah. Nur, Di Tadi belakang dulu. kayak ada masalah ya. Iya, kerja sembari cemberut, terus kerja kayak nggak mau kerja, apa sih persoalannya? Emang iya gitu. Iya. Kenapa kayak malu-malu, kayak nggak senang Ya kerja? ini teh pertama kali Nur teh kerja lagi gitu, bukan kerja lagi ya. Kan udah capek ngurusin rumah sebenarnya gitu. Mungkin ini lagi Iya. susah jadi bantuin si Akang. Cuma teh orang di kampung lah biasa ya. Tahu Nur tinggal di Jakarta taunya teh enak gitu. Terus tahu lagi susah gini malah jauh, malah Terus jadi beban. iya jadi jauh gitu, jadi ngeliat Nur teh gimana gitu sekarang susah teh bukannya. Nah itu juga jadi persoalan banyak orang. Selalu merasa terhambat atau terbeban dengan penilaian gitu. Dari eksternal tadi ya. Sebenarnya teh rada malu. Nah itu kan, ini kan efek dari orang lain gitu. Orang yang tidak tahu menau, tahu menilai dia apa. Orang yang tidak tahu menau, taunya dia bilang enak atau gimana. Akhirnya konsentrasi kerjanya kan susah. Pengaruh ya. Iya. Nah cara menyikapinya adalah ketika orang di sekitar kita atau teman-teman kita atau saudara kita tidak percaya atau tidak ngerti dengan apa yang kita lakukan, cukup Allah yang tahu apa yang Oke, kita kerjakan. poin ya. Kembali lagi ke sana. Serahkan kepada Allah. Ya kita normal kalau kita minta dukungan kayak Mas Yoga, kayak Nur ya namamu. Nur Nggak suka ngobrol sih dia. Nur dari mana? Dari mana? Ciwidey? Dari mana? Ciwidey. Ciwidey. Itu di mana? Bandung itu. Ya? Iya di Bandung. Oh. Blasteran Nur teh. Blasteran apa? Ciwidey Cimahi. Itu bukan blasteran. Dari Cimahi dulu mah banyak orang Belanda katanya teh. Oh. Iya. Aku pikir tadi Ciwidey Jerman apa? Eropa. Apanya gitu. Aduh. Iya. Gimana sih? Gitu deh, pokoknya Jadi jadi mulai malu. hari ini kerja aja fokus. Boleh kita kayak Mas Yoga, kayak Nur mau minta pengertian orang lain atau dukungan, tapi kalau itu tidak didapat, ya udah cukup Allah yang tahu niat Kembali kita. kepada Allah. Jadi gimana cuek aja gitu. Cuek aja, Nur, Nggak usah dipikir. nggak usah. Allah sih sensitif orangnya, apa-apa kepikiran. Ya habis sebenarnya mau cerita ke siapa, ada si Akang juga kalau diajakin ngobrol teh udah capek duluan. Kerja. Duluan, ya. Kerja. Iya. Kerja. Ya udah cerita sama kita aja kan. Baik. Nggak apa-apa tuh itu kayak aib diceritain ke orang. Bukan aib itu Nur, itu persoalan yang dialami banyak orang. Bukan aib. Sharing ya. Nanti kan ada solusi. Nah itu yang juga salah. Ketika kita mengalami persoalan, ketika kita mengalami masalah, selalu dikategorikan aib. Padahal semua orang punya masalah. Jadi ketika kita bercerita persoalan hidup kita, itu bukan kita menceritakan aib, tapi kita menceritakan apa yang kita alami untuk mencari jalan keluar. Oke. Di Bincang Solusi inilah Bincang tempatnya Solusi. bersama Pak Ustadz Abdul. Pemirsa. Iya. Ya udah Nur, urusin aja lah, nanti kalau ada apa-apa dipanggil lagi. Ya nanti panggil aja. Iya. Ini masih banyak cucian, nanti panggil-panggil. Lanjut. Ya dari tadi kerjaannya cemberut mulu kayak. Iya, Sudah nggak cemberut lagi ya? Namanya cuek aja. gitu Cuek ya, kalau ngomongin aja. apa. Iyalah, Enjoy terserah. aja. Enjoy aja. Ya dan Nur teh pengen
yang Orang ngomong di kampung. langsung sama suaminya. Itu Itu apalagi nggak persoalan? bisa si akang teh kalau ditanya kalau pulang kerja kan akang dari mana, dari kantor kata gitu. Enggak. Iya tuh dan Nur juga tahu dari kantor atau bisi mampir dulu kemana gitu kan ya. Terus Meeting ya. ditanya lagi sama Nur teh, oh gimana di kantor, aman ya, aman teh gimana akang gitu, langsung marah-marah si akang teh. Ya udah tuh nggak usah nanya-nanya, akang teh capek gitu kan. Aduh. Oh, jadi Nur teh pagi siang malam ya udah cuma nyiapin gitu. Enggak Tapi ngomong dia lagi. Ngomong-ngomong. Nah itu juga persoalan Pak Ustadz. Itu juga. Ya udah. Cuci dulu. Ya. Hatur nuhun. Makasih. Yang senyum. Ya. Baik pemirsa, demikianlah tadi bincang-bincang terkait bagaimana membangun percaya diri dari kisahnya Mas Yoga, kemudian tadi pandangan dari Mas Ferry, sosial psikolog telah memberikan solusi. Kembalikan semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kita bikin kesimpulan nanti mungkin ada sambungannya. Boleh. Nanti saya lengkapi Mas Ferry dulu untuk kesimpulan dari Mas Yoga ini. Bagaimana Mas? Jadi begini, setiap kita punya perjalanan hidup. Oke. Dan saya yakin setiap orang pengen perjalanan hidupnya baik, bagus, selamat. Tapi terkadang kan apa yang terjadi di luar dari apa yang kita pikirkan kan ya. Betul. Ada itu memang karena takdirnya Ya. Tuhan, ada itu karena perbuatan kita sendiri kan gitu ya. Ada yang memang sudah digariskan kamu begini kan, benar nggak Pak Ustadz? Iya. Koda dan apa? Kodo dan kodar. Ah, Rukun iman yang Nah, terakhir. ya. Ada yang karena kenakalan kita, kebengalan kita atau kekurangan ajaran kita. Tapi kesimpulannya adalah jadikan itu hikmah hidup lah untuk menjadikan kita lebih baik. Kalau kata Allah itu baca dari tiap yang engkau dengar, engkau rasakan, engkau alami, engkau lihat, ada ceritaku di balik itu Hikmah ya. untuk menjadikanmu lebih baik. Oke. Ayatnya ada kan Pak Ada. Ustadz ya. Nanti Surat Pak Ustadz Al-Alaq. aja. Gimana coba? Ya. Sebelum ini. Jadi kalau dalam Al-Quran itu kan ayat pertama kali turun itu surat Al-Alaq 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra, bacalah. Baca yang terlihat kitabullah, Yang dialami. kalamullah, yang cerita hidup kita Mas Yoga tadi. Bagaimana Allah menciptakan alam semesta dan sebagainya. Itu kan mengikra juga. Tinggal nanti kalau kayak Mas Yoga kan cerita hidup kita tadi. Ya. Nah, itu harus kita baca juga ada apa. Pasti Allah punya maksud. Apapun yang terjadi di muka bumi ini kan tidak Karena ada yang izinnya. kebetulan. Ya, karena Pasti ada yang mengatur. Ya. Ambil hikmah. Seperti itu kalau pandangan secara agama untuk mengikra tadi Mas. Ya, Ferry. nyambungkan dengan Ada, apa yang ada. kujelaskan tadi. Mungkin juga tidak hanya Mas Yoga kan mengalami hal begini, Iya. pemirsa di luar Pemirsa sana banyak. yang bisa. Betul Juga sekali. nanti mungkin di segmen-segmen berikutnya kalau ada yang punya persoalan yang sama atau yang beda untuk tampil di sini, nggak masalah kan Pak Ustadz? Boleh sekali. Itu buat referensi kita juga kan, semakin banyak Ya. kita bisa memberikan solusi ya tentunya akan mewakili sahabat. Karena saya meyakini bahwa sebelum kita tutup sebentar lagi, satu persoalan orang, terutama Mas Yoga ini, saya yakin mewakili banyak orang di luar sana, benar nggak sih? Ya. Ya udah seperti itu aja Mas Yoga yang semangat. Saya pribadi aja malu terhadap dia, maksudnya gua normal, masa gua patah hati berkeluh kesah kan, ngerti nggak? Capek kayaknya sudah kusut terus. Nah Mas Yoganya yang begini dari tadi senyum terus kan, malu. Semangat berarti Mas Ferry. Iya nah nggak Mas? Optimis Iya, kan. betul. Ya oke lah Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Terakhir tentunya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar. Barang siapa yang bertakwa, tentunya Allah akan berikan rezeki yang tak terduga.
Dan tentunya ketika kita bertawakal kepada Allah, Allah akan berikan kecukupan bagi kita semua. Terima kasih Mas Ferry, Amin. Mas Yoga. Mudah-mudahan pertemuan kita berkah, memberikan solusi kepada Mas Yoga. Tetap semangat dan harus tetap semangat, optimis. Insya Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Terima kasih. Amin. Kita akhiri jumpa kita segmen Bincang Solusi ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaik